Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita bahasa Indonesia hari ini. Sudah masuk semua? Ya, baik. Kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Namun sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Silahkan pimpin ketua kelasnya, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang teks eksposisi. Teks eksposisi. Baru 1 minggu sudah lupa sih, Nak. Dipelajari lagi ya di rumah ya, teks eksposisi. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Apa? Teks eksposisi ilmu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu teks eksposisi? Ya, Zakwan. Siapa tadi? Zakwan ya? Teks eksposisi teks untuk angkat tangan aja, siapa yang bisa? Ya, silakan. Siapa tadi? Zakwan. Berikan informasi lain. Teks apa? Memberikan Informasi. Ya, memberikan informasi kepada orang lain. Baik ya. Jadi pelajaran yang minggu lalu itu jangan dilupakan, tetap harus kalian ingat untuk selanjutnya. Nah, untuk sekarang saat ini ya, kita akan mempelajari tentang teks berita.
Nah, siapa yang sudah tahu teks berita? Atau siapa yang belum pernah mendengarkan berita? Adakah di antara kalian yang tidak pernah mendengarkan berita? Jeki sudah pernah mendengar berita, Jeki? Dah, Bu. Itu kameranya kenapa terbalik, Jeki? Perbaiki dulu, Jeki, kameranya. Nah, baru betul. Ya, pernah Jeki dengar berita? Nah, kira-kira apa itu berita, Jeki? Teks berita suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal kejadian untuk apa yang terjadi sangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan, tapi tidak semua fakta yang terjadi di sebuah berita. Ya, jadi berita itu adalah informasi yang baru terjadi atau yang sedang terjadi atau yang sudah pernah terjadi ya. Nah, untuk yang lain, sudahkah kalian pernah mendengarkan berita itu? Bu rasa sudah semua ya mendengarkan berita. Kalian bisa mendengarkan berita itu biasanya di mana? Biasa mendengarkan berita itu di mana? Ya, TV. terus koran. Di mana lagi? Koran. Ya, sekarang sudah banyak ya kita bisa mendapatkan informasi atau berita itu melalui internet. Ya. Apalagi? Majalah, Koran, radio. Mana lagi, Nak? Nah, banyak ya sekarang kita bisa mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Kalian tinggal buka internet dan bisa mendapatkan informasi. Nah, baik ya. Ini Ibu akan share pelajaran kita hari ini ya. Kemarin sudah Ibu ini ya dikasihkan pelajarannya ya. Ya. Mana ya? Bentar ya, Nak ya. Ya, Bu. Oh, salah. Maaf. Mana? Ini. Ini ya. Hah? Nah. Udah terlihat, Nak? Sini kita akan belajar tentang teks berita. Udah ya? Udah terlihat semua ya? Baik. Kita mulai dari kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. Nah, di sini kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur berita, ya. Indikatornya kalian akan menemukan unsur-unsur teks berita yang didengar atau yang dibaca. Nah, serta nanti kalian akan menyimpulkan isi teks berita yang didengar atau dibaca. Kalian akan menyimpulkan isi teks berita berdasarkan unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Nah, jadi apa yang akan kalian temukan nanti? Unsur berita.
Iya, kalian akan menentukan nanti 5W plus 1H-nya ya. Dan menyimpulkan isi teks beritanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tidak? Ya, Bu. Jadi tahu ya nanti apa yang akan kalian lakukan, nanti apa yang kalian harus capai itu sudah tahu ya. Kalian akan mengemukakan unsur-unsur teks yang ada dalam berita itu serta akan menyimpulkan isi teks berita. Nah, di sini ada pengertian teks berita. Naila, mana? Ada Naila? Coba dibaca dulu, apa itu, Nak? Teks berita. Baca dulu. Teks berita teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih sangat bicara oleh banyak orang. Kita harus berdasarkan tapi menjadi sebuah berita. Nah, ya jadi teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi dan masih hangat dibicarakan. Jadi dia baru saja terjadi dan berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Fakta Benar terjadi. Ya, Benar terjadi. benar terjadi atau kenyataan ya. Jadi berita itu bukan direkayasa atau yang sering disebut orang hoax itu ya. Jadi dia benar-benar terjadi, benar-benar ada ya. Itu yang dinamakan fakta. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks berita. Di sini yang pertama ada apa? Aktual. Ya, aktual. Aktual itu terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Nah, itu yang dinamakan dengan aktual. Yang kedua ada apa? Faktual. Faktual. Apa itu? Kejadian dan Ya. Suatu kenyataan, bukan suatu kenyataan atau hayatan atau keterangan. Ya, jadi dia merupakan suatu kenyataan atau bukan yang direkayasa, hayalan atau karangan. Selanjutnya yang ketiga, penting. Iya, berita itu penting apabila pemberitaan adalah penting atau memiliki kapasitas yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, selanjutnya ada yang keempat, menarik. Iya. Jadi berita itu harus menarik ya dan diminati oleh masyarakat. Biasanya berita itu menghibur, aneh dan memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan dan informasi. Yang kelima, kronologis. Ya, kronologis atau berita secara runut atau beraturan. Nah, yang terakhir, Gunakan bahasa yang menarik. gunakan bahasa yang menarik. Nah, kenapa harus menarik? Untuk menarik minat atau pendengar. Ya, untuk menarik minat pembaca atau pendengarnya. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan ke jenis-jenis teks berita. Siapa ini? Bu minta dulu siapa bacanya. Jackie, coba baca dulu Jackie.
Bu. Jenis teks berita. 1. Berita langsung atau terengginew. Berita yang waktu terjadinya suatu peristiwa dengan proses penggalian data dan pelaporan terbilang atas. 2. Berita atau dalamnya suatu kejadian atau peristiwa yang terbilang berat. 3. Berita atau penelitian dari sumber atau investigasi pemaparan peristiwa jika opini atau sudut pandang dari pihak penulis secara Yang keempatnya, yang keempat ada berita interpretatif atau pendapat penulis. Interpretatif hingga langsung yang kemudian diberi tambahan komentar maupun penilaian dasar yang mengikuti berita tersebut. 5. Berita opini atau pendapat ahli atau unsur dari sebuah peristiwa yang kemudian ditelusuri secara lebih mendalam. Ya, terima kasih Jeki. Nah, ada berapa tadi jenisnya? Jenis teks berita ada berapa tadi, Nak? 5. Ya, ada 5. Yang pertama ada berita langsung, yang kedua berita mendalam, yang ketiga berita penyelidikan, yang keempat interpretatif, yang kelima berita opini. Ya. Baik, kita lanjut ya dengan unsur-unsur teks berita. Nah, di sini ada 5W plus 1H atau yang lebih sering disingkat dengan adik Simba. Yang pertama ada apa? Siapa yang sudah tahu? Siapa? Ya, siapa? Kapan, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, siapa ini atau who? Siapa saja orangnya? Misalnya siapa yang mengalami kejadian tersebut ya. Nah, terus kapan atau when? Kapan waktu kejadiannya? Nah, misalnya pagi, siang, atau bisa waktunya dijelaskan situ ya, pukul sekian. Nah, yang ketiga ada apa atau what? Apa kejadian atau peristiwanya? Apa kejadiannya? Apakah kecelakaan atau kebakaran atau yang lainnya ya? Yang keempat ada di mana atau where? Nah, mana tempat kejadiannya? Ya. Yang kelima ada mengapa atau why ya. Alasan dan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada bagaimana atau how. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Iya, bagus ya. Ingat ya, ada berapa tadi? 6. Nah, 6 atau yang disingkat dengan apa? 5W plus 1H atau adik Simba.
Jeki, kameranya Jeki, kenapa itu terbalik? Bu. Iya, sudah Jeki. Kenapa terbalik-balik terus Jeki? Baik, kalau sudah kita lanjut dengan manfaat teks berita. Nah, di sini apa sih manfaat kita membaca teks berita atau mendengarkan teks berita itu? Satu, pengetahuan yang lebih luas. Dua, melalui tindak efektif dalam penyelesaian. Lanjut, 3. Ya, yang pertama memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Nah, dengan kita membaca berita, ya, kita akan menambah informasi untuk pengetahuan kita, menambah wawasan kita, ya, menambah informasi kita. Nah, yang kedua melatih berpikir kritis dan kreatif serta bertindak efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini kan kalian jika ada sebuah berita, kalian akan berpikir kreatif. Oh, mengapa sampai terjadi seperti itu? Mungkin kalian bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, mengambil hikmahnya, terutama sebagai motivasi dalam meraih cita-cita. Nah, di sini misal kalian contoh ada berita tentang seorang anak SMP yang bisa mengikuti lomba olahraga dan dia memenangkan perlombaan tersebut. Jadi kalian bisa mengambil informasi motivasi bagaimana cara dia untuk meraih cita-citanya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sudah bisa dipahami sampai di sini? Nah, ya, pinter ya. Kita lanjut kalau bisa kita lanjutkan. Nah, di sini menyimpulkan berita. Nah, di sini kan ada lagi dalam menyimpulkan berita itu harus berpatokan pada unsur 5W plus 1H atau adik Simba tadi ya, Nak. Tetap apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian dapatkan, ya, kalian dapatkan unsur tadi 5W plus 1H-nya, baru kalian bisa membuat kesimpulan sebuah berita. Tapi tetap berpatokan pada unsur 5W plus 1H. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada struktur teks berita. Nah, teks berita ini menggunakan piramida terbalik, di mana yang bagian paling atas atau yang paling berpengaruh itu yang dinamakan dengan kepala berita. Nah, kepala berita ini merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah berita, mana di sanalah terletak 5W plus 1H-nya. Ya. Selanjutnya ada yang dinamakan tubuh berita. Tubuh berita biasanya merupakan penjelasan dari kepala berita. Yang terakhir ada ekor. Ekor berita biasanya merupakan hal yang kurang penting dan tidak berhubungan dengan pokok berita atau dia hanya sebagai pelengkap. Nah, mohon itu ya, mikrofonnya nggak usah dihidupkan. Nanti kalau ibu bertanya baru kalian hidupkan. Dimatikan aja mic-nya. Kameranya tetap dihidupkan. Kamera. Bu. Ya. Jeki, kenapa itunya, Nak? Kamera Jeki terbalik lagi. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi. Di sini ada kaidah kebahasaan teks berita. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Apa itu kata baku atau kalimat baku? Ada yang tahu?
kata baku sini. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Nah, Ibu tanya dulu, kalimat baku atau kata baku. Ada yang tahu? Silakan. Ya, Zakwan. Dengan KBBI. Ya, kalimat atau kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini ada kaidah kebahasaannya, ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, setelah Ibu jelaskan ini, ada pertanyaan atau bagian mana kalian yang belum paham? Silahkan bertanya. Dari pengertian tadi sudah ya? Nah, teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi. Ya, silakan Zakwan. Ya. Apa contoh kata baku? Contoh kata baku. Nah, kalian pernah mendengar kata-kata Senin dan Senen, ya? Itu sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Yang mana kira-kira yang baku? Senin atau Senen? Pakai I atau pakai E? Senin atau Senen? Ya, jadi Senin ya. Dia menggunakan I bukan E, tapi kebiasaan kita sering mengatakan itu Senin karena terpengaruh dengan bahasa daerah. Jadi kalimat baku itu adalah kalimat yang sudah disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia sudah terdaftar di KBBI, tidak bisa lagi dirubah. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Dari yang sudah dijelaskan tadi. Sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi. Nah, unsur W+1H tadi masih ingat? Masih ya, ada apa aja? Ada 5W. Who, when, what, where, why, dan how. Harus ingat ya nak, 5W+1H. Atau yang lebih dikenal dengan adik Simba. Ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, kalau tidak silahkan kalian masuk ke kelompoknya. Itu sudah Ibu share di WA grup tugas kalian ya. Silakan masuk ke grupnya.
Sudah ingatkan kelompoknya tadi, sudah Ibu bagi sebelum dimulai. Silakan masuk ke grupnya masing-masing. Kesimpulan teks berita. Kelompok 2, mana kelompok 2? Unsur teks berita. 1. Peristiwa yang terjadi. Bukti pada teks 1. Pelarangan menyatakan acara pada malam pergantian tahun oleh Disparegrafi DKI Jakarta. 2. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Kepada bidang industri, peristiwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif CDI Paregrafi DKI Jakarta DKI Jakarta. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di DKI Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Malam pergantian tahun 2021. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Untuk pencegahan virus COVID-19. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Warga dilarang mengadakan perayaan malam pergantian tahun dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Baik, kita lanjut pada yang ini. Selanjutnya menyimpulkan teks berita. Kelompok 3 lagi, silakan kelompok 3. Kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusi kalian. Unsur teks berita. Kesimpulan. 1. Yang kesimpulan lagi. Yang B, bagian B. Kesimpulan teks berita. Simpulan teks tersebut adalah pemerintah DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Bambang menyebut Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni Sudah selesai? Bu, Ya, lanjut silakan. yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media. Dan misteri gue tutur Bambang
Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara tahun baru. Meski melalui virtual, Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara malam tahun baru, walaupun secara virtual. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Beri tangan dulu, beri tepuk tangan buat kalian semua. Ya, terima kasih kalian sudah membuat tugas kalian dengan sangat baik dan bagus ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian silahkan kirim tugasnya melalui WA ya, kirim lagi dengan ibu kalian bikin tadi, karena kalian tadi kan suaranya tidak dengan bagus. Lagi nanti ya. Nah, ya. Sebelum kita lanjutkan, tanya dulu, ada kesulitan dalam melaksanakan tugasnya? Tidak, sudah paham sampai di sini tentang unsur-unsur teks berita, bisa kalian pahami? Ya, kalau bisa ya, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai pembacaan teks berita untuk minggu depan ya. Kita akan belajar melakukan atau melaksanakan pembacaan teks berita. Nah, sekarang Ibu minta siapa salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pelajaran kita. Siapa yang bisa? Pelajaran kita tadi tentang apa? Ya, menentukan unsur teks berita dan menyimpulkan hasil teks berita ya, menyimpulkan teks berita. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pelajaran kita tadi. Siapa yang bisa? Ada yang lain? Mana yang lainnya ini? Coba, jangan yang tadi saja. Siapa? Zikri, ada Zikri? Saya Bu. Ya, siapa? Ya, silakan Nak. Berita merupakan penyampaian informasi media berita. 1. Koran, 2. majalah, 3. internet, 4. radio. Untuk berita, tugas unsur berita. Plus apa atau adik sendiri. Apa siapkan Ya, bagus ya. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini mengenai teks berita, unsur-unsur teks berita ada 5W plus 1H atau yang lebih dikenal dengan adik Simba. Ingat ya Nak, untuk pelajaran minggu depan apa?
Minggu depan kita belajar apa? Tadi sudah Ibu katakan. Ya, kalian akan membacakan sebuah cerita. Nah, kalian bisa mulai belajar lihat di internet bagaimana cara orang membaca berita. Nanti kalian akan melakukan pembacaan teks berita. Baik. Ada pertanyaan? Ya, tadi kita mulai dengan berdoa. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nah sekarang kita akhiri pun dengan melakukan doa. Silahkan ketua kelasnya pimpin teman-teman untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya, Ibu ingatkan kembali untuk kalian jika ingin keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan keliaran. Kalau sudah pulang dari sekolah, tetap di rumah, jangan main-main dulu ya. Baik, kalau sudah selesai, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Ingat pesan Ibu, minggu depan kita pelajarannya apa, sudah Ibu sampaikan. Kalian belajar lagi di rumah, ya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.